Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Rivaldi dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap yang pertama tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Yang ketiga, mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang keempat, alirnya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama, ada aliran laminer. Aliran laminer ini aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Yang kedua, ada aliran turbulen. Aliran turbulen yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Gambar aliran laminer. Gambar aliran turbulen. Komponen-komponen dalam fluida dinamis. Debit disimbolkan dengan Q besar. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu atau biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula. Dengan rumus Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Keterangannya, Q adalah debit aliran fluida, satuannya meter kubik per sekon. V adalah volume fluida, satuannya meter kubik. T adalah selang waktu, satuannya sekon. A adalah luasan penampang aliran, satuannya meter kuadrat. V adalah kecepatan aliran fluida, satuannya adalah meter per sekon. Persamaan kontinuitas. Karena fluida tidak mampu dimapatkan atau incompressible, maka aliran fluida di sembarang titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan rumus Bernoulli. Keterangannya adalah P adalah tekanan, satuannya P. Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya 9,8 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian air, satuannya meter. V adalah kecepatan aliran fluida, satuannya meter per sekon. Karena fluida di sini merupakan fluida incompressible, maka massa jenis tidak berubah, sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi P1 per Rho ditambah 1 per 2 V21 tambah G H1 sama dengan P2 per Rho ditambah 1 per 2 V2 per 2 tambah G H2. P1 dikurang P2
per rho sama dengan 1/2 V 2/2 min V 2/1 plus G H2 min H1. Penerapan hukum Bernoulli. Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi maupun alat-alat yang menggunakan prinsip atau hukum Bernoulli. 1. Teorema Torricelli. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensial. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Berdasarkan gambar di atas, dapat diformulasikan kecepatan air pada lubang tangki air sebesar V sama dengan 2GH atau 1/2 rho V kuadrat sama dengan rho GH atau V kuadrat sama dengan 2GH. Venturimeter, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa, di mana bagian tengahnya menyempit, lalu kemudian melebar kembali. Tabung pilot, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya. Penyemprot, seperti pada penyemprot obat nyamuk ataupun parfum, saat lubang kecil diberikan tekanan, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut, sehingga tekanannya akan lebih rendah dari tekanan di dalam botol. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran fluida berkecepatan tinggi tersebut. Sayap pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida atau udara akan melewati sayap pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah dibanding tekanan pada sayap bagian bawah. Oleh karena sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau gaya angkat yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Dengan menggunakan hukum Bernoulli untuk sayap pesawat di bagian atas dan sayap pesawat di bagian bawah tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama-sama 0. Didapat P1 sama dengan 1/2 rho V 21 sama dengan P2 plus 1/2 rho V 22. P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho V 2/2 dikurang V 2/1. F angkat sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho V 2/2 min V 21 dikali A. Keterangannya, F angkat sama dengan F1 dikurang F2 adalah gaya angkat pesawat M. Rho adalah massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik. A adalah luasan sayap pesawat, satuannya meter kuadrat. V1 adalah kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap, satuannya meter per sekon. V2 adalah kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap, satuannya meter per sekon. Contoh soal fluida dinamis yang pertama. Pada gambar di bawah
Diketahui kecepatan fluida pada penampang besar 5 meter per sekon. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil? Pembahasannya, dengan menggunakan persamaan kontinuitas didapat Q1 sama dengan Q2. V1 dikali VA1 sama dengan V2 dikali A2. V2 sama dengan V1 dikali A1 per A2 sama dengan 5 meter per sekon dikali A1 per 0,5 dikali A1. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Contoh soal 2. Sebuah pesawat dengan total luas sayap sebesar 80 melaju dengan kecepatan 250 meter per sekon. Jika kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat sebesar 210 meter per sekon, tentukan berapa besar maksimal berat total pesawat yang diperoleh agar pesawat dapat mengudara. Rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. F angkat sama dengan F sayap atas dikurang F sayap bawah. F angkat sama dengan 1/2 Rho V2 atas V2 bawah kali A. F angkat sama dengan 1/2 1,2 kilo per meter kubik dikali 250 kuadrat min 210 kuadrat kali 80 meter kubik. F angkat sama dengan 883.200 N. Agar pesawat dapat mengudara, maka gaya angkatnya harus dapat mengampu gaya berat sehingga F angkat sama dengan W. F angkat sama dengan M total G. M total sama dengan F angkat per G sama dengan 883.200 N per 10 meter per sekon kubik. M total sama dengan 88320 kg sama dengan diubah ke ton yaitu 88,3 ton. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.